Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Serbuk Senin Berbuku ya. Seperti biasa malam Selasa ya, mulai pukul 19.00 harusnya ya. Tapi ini agak molor ke belakang. Ada perlu di belakang tadi ya. Jadi harus dengan keadaan darurat dari akhirnya harus tertunda sebentar saja sih. Nah, tapi semoga aja tidak mengurangi semangat Anda untuk menyimak serbuk malam hari ini ya, edisi Senin tanggal 26 Januari 2026 ya. Dan seperti biasa bersama saya Ribu Tahwandi, saya akan menjadi kawan Anda selama 2 jam ke depan ya. Di serbuk ini seperti biasa, ada buku yang harus saya bacakan kepada Anda, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, masih dengan buku yang sama dengan minggu yang lalu, judulnya Rempah-Rempah. Persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Nah, buku Rempah-Rempah ini kenapa saya hadirkan ke ruang dengar Anda? Ya, setidaknya kita kembali membaca periode sejarah masa lampau bangsa kita ya, terutama di masa sebelum Indonesia merdeka ya, apalagi di era-era ekspedisi Spanyol dan Portugis di dunia, menjelajah dunia, dan ternyata luar biasa ya, sampai juga ke Nusantara ini ya, sampai berburu ke Maluku, sampai ke Pulau Banda dan lain sebagainya. Nah, ini menarik karena sebenarnya kalau kita membaca sejarah bangsa kita, mau tidak mau ya, dengan membaca buku ini ya, Rempah-Rempah, persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern, dengan munculnya Indonesia pada waktu itu sebelum bernama Indonesia, menjadi salah satu kawasan yang kemudian ikut juga terlibat di dalam percaturan ini ya, percaturan dunia. Artinya sejarah kita mau tidak mau menjadi bagian dari sejarah dunia. Nah, ini yang kadangkala kita lupa bahwa kita kalau kita bicara sejarah itu melulu ngomongin soal sejarah nasional, tapi lupa bahwa Indonesia juga bagian dari sejarah dunia. Nah, itu penting banget, sehingga kita boleh dong berbangga ya, bahwa kita ini punya loh kontribusi bagi sejarah dunia. Nah, salah satunya melalui perebutan rempah-rempah ini ya. Nah, yang ditulis oleh Roger Crowley, seorang sejarawan sekaligus penulis buku-buku populer ya, buku-buku bestseller. Nah, kemarin sudah sampai di bab 1 ya kalau tidak salah ya. Ada yang masih ingat? Oh iya, terima kasih. Kemarin ada yang ikut ngasih masukan juga nih kepada kami ya, kepada saya khususnya. Oh iya, terima kasih sekali Pak Sulistiono ya, yang ada di situ aja. Terima kasih. Saya harus lebih banyak belajar. Terima kasih Pak Sulistiono. Memang ya agak sedikit belibet dan ribet ya membaca ejaan-ejaan katakanlah yang dari, kalau Spanyol agak lumayan mudah ya, karena aksara-aksaranya tidak begitu sermit yang ada di bahasa Portugis kayaknya. Beda memang. Tapi memang itulah tantangan buat saya pribadi dan buat kami yang mungkin masih perlu banyak belajar membaca lebih dalam lagi, mencari referensi-referensi yang jauh lebih kaya lagi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Sulistiono ya, yang sudah memberikan masukan yang sangat berarti bagi kami. Oke, sambil nunggu live TikToknya aktif, ya ampun, ini kenapa ya loncat mulu. Kali aja HP-nya harus diganti kali ya. Oke deh, sambil nunggu ini aktif juga ya.
Nah, kemarin saya sudah dapat di halaman berapa ini? Ah, ini dia. Halaman, oh sorry ya, ini agak flu. Oh, jadi suaranya agak beda malam hari ini. Iya, karena sejak malam Sabtu kemarin ya, ternyata flu tiba-tiba menyerang saya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tetap bisa siaran, tetap bisa menjadi kawan setia Anda sampai akhir nanti ya, sampai pungkasan nanti di penghujung pukul 12 malam nanti ya. Nah, oke. Saya sudah sampai di halaman 30 ya. Nah, di paragraf kedua di halaman itu ya. Nah, oke. Aranda, saya langsung bacakan aja ya. Aranda adalah seorang pengusaha yang menginginkan bagian dari potensi keuntungan yang akan diraih dari ekspedisi ini. Dan perselisihan dengannya mengenai masalah ini muncul dengan cepat. Namun, dia memang punya kontak yang diperlukan. Pada tanggal 17 Maret, dia meraih kesempatan agar kedua lelaki itu dapat mengajukan usulan mereka dalam pertemuan para menteri. Pertemuan itu dihadiri 3 di antara beberapa penasihat Karl dari Flanders dan Juan de Fonseca yang keras. Nah, Magellan menyajikan bukti yang dimilikinya, surat-surat dari Serau, menyampaikan pemahaman bahwa dia telah menemukan dunia lainnya yang lebih besar dan dia telah menemukan dan lebih kaya daripada yang ditemukan oleh Vasco da Gama. Nah, pandangan sekilas atas dunia eksotis ini dalam sosok Enrique dan perempuan Sumatera serta peta dan globe yang persuasif. Valeiro menjelaskan argumentasinya bahwa kepulauan rempah-rempah berada di wilayah Spanyol. Bersama-sama mereka menciptakan Fata Morgana emas, membicarakan kekayaan, tumpukan harta karun yang berada di depan pintu Spanyol dan hak alaminya. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana mencapai Kepulauan Maluku, mengingat belum ditemukannya selat atau jalan keluar menembus penghalang benua Amerika. Kepercayaan diri Magellan berdasarkan apapun yang telah diketahuinya atau disimpulkan dari pelayaran sebelumnya bertumpu pada globe yang dimilikinya. Seorang saksi mata pertemuan ini adalah Bartolomé de las Casas, seorang pendeta Dominican. Menurut Las Casas, Magellan seperti seorang pesulap yang menolak untuk mengungkapkan tipuannya, membawa serta globe yang dicat indah yang menunjukkan seluruh dunia. Kemudian menelusuri jalan yang diusulkan untuk diambilnya, kecuali selat yang dengan sengaja dikosongkan agar tidak seorang pun bisa mengantisipasinya. Pada intinya, dia menolak untuk mengungkapkan rahasianya, ibarat seorang pengusaha yang mengajukan paten produk yang isinya tidak dapat diungkapkannya atas dasar sensitivitas komersial. Sungguh, pertunjukan rasa percaya diri dan keberanian yang menakjubkan. Apapun yang telah dia ketahui, tebak, atau harapkan, rencananya didasarkan pada keinginan dan tekadnya. Bagaimanapun lelaki ini yang tidak bisa berbahasa Spanyol dengan baik dan kredensialnya sebagai warga negara setia di negara baru patut dipertanyakan. Seharusnya ditolak mentah-mentah. Pertanyaan lanjutan Las Casas seharusnya menjadi pukulan telak bagi siapapun yang mengajukan penawaran kepada investor yang skeptis. Saya bertanya kepadanya rute
apa yang diusulkan untuk diambilnya. Dia menjawab bahwa dia bermaksud untuk mengambil rute Tanjung Santa Maria yang kami sebut sebagai Rio de la Plata. Dan dari sana menyusuri pantai sampai menemukan selat itu. Saya bertanya, apa yang akan engkau lakukan jika tidak menemukan selat untuk dilalui menuju lautan di baliknya? Dia menjawab bahwa jika dia tidak menemukannya, dia akan mengikuti jalan yang dilalui oleh bangsa Portugis dengan berlayar ke timur. Dan mengingat hubungan yang tidak baik antara kedua kerajaan dan kekhawatiran yang berlebihan untuk tidak melanggar batas wilayah masing-masing, jawaban ini seharusnya tidak dapat diterima. Jawaban itu juga merupakan pengakuan tersirat dari Magellan bahwa rute rahasianya mengelilingi benua Amerika mungkin tidak ada sama sekali. Secara keseluruhan, Dewan Menteri tidak mendukungnya. Mereka bimbang dengan keberadaan selat tersebut dan meragukan integritas pendukungnya. Las Casas mewariskan lukisan pena sosok Magellan yang berusia 37 tahun berdiri di depan dewan. Hernando de Magallanes. Maksud kami Hernando de Magallanes. Ini pastilah seorang lelaki pemberani. Meskipun orangnya tidak terlalu meyakinkan karena bertubuh kecil dan tidak terlihat percaya diri, sehingga orang-orang berpikir dia tidak terlalu berhati-hati dan kurang berani. Tentu saja orang-orang salah menilai dirinya. Magellan mungkin terbukti ceroboh, tetapi dia jelas sangat berani. Bersama keberaniannya hadir pula sifatnya yang mengesalkan dan penuh rahasia, keras kepala dan penilaian tinggi akan harga dirinya dan kemampuannya sendiri. Dia berpikir dapat menjadi seorang penguasa hebat. Secara mengherankan, usulan Magellan mendapat tanggapan positif dari sang raja. Mungkin dengan mengabaikan pertanyaan teknis tentang cara mencapai tempat tersebut, kekayaan alam Kepulauan Maluku yang memesona telah memperdaya sang raja. Mereka berpikir hal itu layak untuk dipertaruhkan dan seiring perasaan nestapa dan penyesalan menyaksikan klaim kemenangan bangsa Portugis atas perdagangan rempah-rempah, muncul rasa takut, ketertinggalan atas semua itu. Karl tampaknya telah menyingkirkan semua rasa kekhawatiran itu. Dengan kecepatan yang mencengangkan, pada tanggal 22 Maret 1518, kurang dari 5 bulan setelah Magellan menyatakan kesetiaannya kepada Kastilia, sang raja memberikan persetujuan untuk menemukan pulau-pulau daratan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah milik kita dan milik kita di area laut samudra dalam batas demarkasi kita. Permasalahan seputar zona eksplorasi khususnya cukup penting dan berulang kali ditekankan kembali. Engkau harus melakukan perjalanan penjelajahan ini dengan sedemikian rupa sehingga tidak melanggar demarkasi dan batas-batas Raja Portugal yang paling damai, paman dan saudara laki-lakiku yang sangat kusayangi, atas merugikan kepentingannya kecuali dalam batas-batas demarkasi kita. Ucapan bermakna ganda yang rumit, mengingat ketidakpastian garis Tordesillas. 2 bulan setelahnya, Karl menandatangani paksa untuk menikahkan kakak perempuannya dengan Raja Manuel dari Portugal. Lampu hijau yang diberikan Karl kepada Magellan tidak disukai oleh Uskup Burgos. Dalam kontrak pelayarannya, Magellan meminta dicantumkannya pasal yang cukup ganjil, bahwa jika lebih dari 6 pulau berhasil ditemukannya, maka dia diperbolehkan memiliki 2 pulau untuk dirinya sendiri.
Permintaan ini mengisyaratkan dia mungkin ingin menciptakan wilayah kekuasaannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Serau di Kepulauan Maluku. Sudah diketahui bahwa ada 5 pulau penghasil rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Sudah jelas, kekuasaan bangsa Portugis cukup kuat di sana. Mungkinkah dia bermaksud untuk sama sekali tidak pergi ke Kepulauan Maluku? Kembali di Sevilla, dia memulai semua persiapan dengan sungguh-sungguh. Sejak awal, persiapan ini sudah dihiasi permasalahan. Dia akan mendapatkan 5 kapal, semuanya berukuran kecil, yang terbesar berbobot 130 ton dan tidak satu pun merupakan kapal baru. Walaupun demikian, biaya pembelian, perombakan, perbekalan, dan perekrutan sangat besar. Saat membicarakan masalah pendanaan yang cukup krusial, Karl memutuskan sebagian besar investasi, sekitar 80%, akan dipenuhi oleh istana. Perjalanan itu akan menjadi proyek imperial. Sisanya akan ditutup dari modal swasta. Magellan dan Valleiro ditunjuk sebagai kapten bersama dan ekspedisi mereka akan dikenal sebagai Armada de Molucca. Setelahnya, Magellan dan Valleiro diberikan kehormatan lebih lanjut dengan diangkat sebagai kesatria Ordo Santiago. Suatu kehormatan yang memberikan kewibawaan dan status kepada kedua pendatang Portugis ini. Namun, sejumput ketidakpercayaan merasuk dalam perintah yang diberikan kepada Karl. Di belakang layar, di Casa de Contratación, Juan de Fonseca yang berkuasa berupaya melemahkan otoritas Magellan. Salah satu anak buahnya, Juan de Cartagena, diberikan jabatan Inspektur Jenderal Armada atau akuntan, posisi yang mengawasi otoritas keseluruhan Magellan. Tanpa sepengetahuan Magellan, Cartagena juga mendapatkan perintah rahasia dari sang raja. Bagaimana bunyi perintahnya? Akan Anda simak setelah beberapa informasi yang mau melintas ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Serbuk Senin